Selamat siang Pak Herbie, Pak Ceri, dan Bu Juli. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang rancangan interior kantor dari Bomba Group. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari latar belakang kantor Bomba Group. Stefan Nicholas sebagai pendiri dari Bomba Group ini sudah memiliki bakat bisnis sejak kecil, di mana ia menjual segala hal untuk bisa membiayai sekolah hidupnya. Dari situlah ia memulai dan mencoba melakukan bisnis di sektor logistik, energi, keuangan, dan energy related yang akhirnya mendirikan kantor Bomba Group. Bomba Group ini berada di SCBD Lot 18 Park Place Tower, Jakarta Selatan. Untuk visi misi dari kantor ini adalah menjadi korporasi terkemuka dan menguntungkan Indonesia melalui investasi yang terarah dan terintegrasi di bidang inti dan turunannya. Untuk sasaran dan tujuan yang pertama adalah membuka peluang kerja yang berkualitas untuk rakyat Indonesia dan mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Dan terakhir, untuk moto dari kantor ini adalah dimana ia mengambil kutupan yang diucapkan oleh Helen Keller, itu alone we can do so little, together we can do so much. Lokasi dari Bomba Group ini, kantor ini memiliki layout dengan tipikal tower C dengan luas 49 meter persegi, dan ini ada beberapa foto dari interior kantor existing. Untuk rumusan permasalahan perencanaan interior yang sudah saya buat ini adalah bagaimana cara mendesain kantor yang dapat menerapkan protokol, meningkatkan semangat dan kenyamanan serta kantor yang terlihat luas. Untuk objektifnya, yang pertama ada menggunakan furniture yang bersifat geometris dan terdapat sekat yang bisa menutupi antar karyawan untuk menghindari bertatap langsung. Kedua, ada menggunakan warna furniture dan material netral yang mencolok seperti warna putih, abu, coklat, dan hitam. Dan yang terakhir, menggunakan material yang ramah lingkungan dan aman. Untuk goals dari kantor ini adalah membuat kantor yang nyaman, cukup luas, dan tetap bersih agar karyawan dan para tamu yang berkunjung bisa merasakan kenyamanan dan kehangatan, juga memiliki kesan yang tidak terlupakan dari kantor ini. Untuk program yang sudah saya buat ini, saya membutuhkan luas sekitar 371,4 meter persegi. Ini ada matriks atau pendekatan ruang. Ini ada bobot diagram terhadap seluruh ruangan yang ada di kantor ini. Garis merah putus-putus untuk karyawan dan yang hijau untuk tamu. Semakin banyak garis biru, semakin seringnya area itu dilewati. Untuk konsep sounding yang terpilih itu adalah ini karena area private dan area fokus ini sudah diletakkan di bagian kanan agar tidak terganggu oleh orang yang berlalu lalang. Untuk sirkulasi di area fokus dan bekerja juga sudah cukup luas. Efisiensi setiap area terjamin karena sudah memiliki akses masing-masing. Dan yang terakhir, untuk keamanan juga sudah aman karena area fokus berada cukup jauh dari area lobby dan resepsionis. Dan untuk konsep grup yang terpilih itu adalah ini. Konsep yang dengan adanya tradisi dari kantor yang selalu mengadakan perkumpulan setiap minggunya, maka dapat terlihat bahwa kantor ini adalah kantor yang fun, fleksibel, simple, dan bersifat open space. Sehingga suasana di kantor ini terasa hangat, nyaman, dan rasa kebersamaan diri juga cukup kuat. Maka dari itu terbentuk konsep yang natural, modern, simpel, dan warm untuk menyesuaikan dengan karakteristik dari kantor ini. Untuk konsep green design dari kantor ini adalah di mana saya menerapkan green wall di bagian lobby dan menempatkan tanaman di sekitar area kantor dengan tanaman Swiss plant atau Monstera deliciosa, Sri Gading, dan lidah mertua, karena tanaman ini adalah cocok untuk di ruangan indoor dan dapat memfilter udara kantor, menekan stres, menyegarkan mata dan menyerap suara. Untuk cara pemeliharaannya juga cukup mudah karena semua tanaman ini tidak harus selalu disiram setiap harinya. Untuk konsep bentuk akan menggunakan furniture yang geometris. Untuk konsep warna akan menggunakan warna netral seperti hitam, coklat, abu, dan putih. Untuk konsep material akan menggunakan material ramah lingkungan, dapat didaur ulang dan bersifat tahan lama seperti bersih dan kayu. Untuk konsep pencahayaan akan menggunakan pencahayaan ultraviolet diffuser dari kantor Axis di Betawa dengan temperatur sekitar 4.000 sampai 5.000 Kelvin cool white. Untuk sistem shading sudah diterapkan dengan menggunakan double glass system. Untuk konsep keamanan pada kantor sudah disediakan 3 pintu masuk dan keluar. Untuk konsep penghawaan akan menggunakan penghawaan buatan yang sudah disiapkan pada kantor Akses di Betawa dan menempatkan beberapa tanaman dan grill di bagian lobi. Untuk konsep furniture akan menggunakan furniture yang bersifat geometris, tidak berbentuk unik dan tidak tajam. Untuk konsep ergonominya akan memperhatikan pencahayaan agar tidak terus silau dan memperhatikan seluruh fasilitas maupun furniture di kantor agar tidak membayar pengguna. Berlanjut ke 5 plans ruang meeting 1, ini ada layout ruang meeting, floor and wall plan ruang meeting yang akan menggunakan lantai vinyl motif print abu, partisi kaca, partisi kayu dan dinding yang sudah diberi rockwool dan instalasi di bagian dalamnya. Untuk furniture plan yang menggunakan meja meeting dengan ukuran 420 x 320 x 75 cm dengan kursi yang cukup ergonomis. Terdapat bangku dari rangka besi hollow dilapisi plywood dengan yang membelakangi pemandangan di luar kantor. Juga terdapat dinding custom untuk projector. Untuk ceiling plan di ruang meeting terdapat 2 lampu diffuser trover, return dan supply, 2 lampu downlight, 1 sprinkler, 2 smoke detector, dan 1 speaker ceiling. Tidak lupa dengan dekorasi ceiling yang berbentuk ombak dengan material rangka besi hollow dilapisi dengan kayu solid dan plywood. Untuk ME plan-nya terdapat saklar double di samping pintu masuk, terdapat 7 conference outlet, 6 floor mounted outlet, 6 floor mounted data, 1 speaker ceiling, dan 1 wall mounted telepon. Sekarang ada 5 plans dari ruang director. Untuk furniture yang ada di ruang ini lebih banyak menggunakan furniture custom, mulai dari meja kerja, rak kabinet, sampai ke partisi untuk TV dan dekorasi di dinding. Meja kerja akan menggunakan meja yang berbentuk L dengan rak dan kabinet cukup banyak agar tempat penyimpanan dapat juga cukup pas. Untuk floor dan wall plan-nya akan menggunakan lantai parket, laminated motif kayu, dinding yang sudah diberi rockwool untuk insulasi di bagian dalamnya, pintu dan jendela kaca, partisi kayu solid untuk samping pintu, dan dekorasi partisi kayu solid di samping partisi TV custom. Untuk ME plan-nya akan dapat 1 lampu downlight, 4 lampu trover diffuser dengan 2 supply dan 1 return, 2 floor mounted outlet, 1 floor mounted data, 1 floor mounted telepon, dan double saklar di dinding samping pintu. Untuk ceiling plan-nya akan dapat 1 speaker ceiling, 1 smoke detector, dan 1 sprinkler head.
Ini adalah tampilan kantor yang menggunakan panel plywood lapis HPL, pintu kaca 2 pintu, dan fleksibel black metallic aluminium composite panel dengan gambar logo Bomba Group di bagian tengahnya. Juga terdapat 2 lampu LED cool white di samping kanan dan kiri panel tersebut. Ini ada ketiga potongan dari ruang meeting 1. Ini ada detail dari ruang meeting 1 tersebut. Terdapat detail dekorasi ceiling, detail lantai vinil, dan detail partisi kaca. Ini ada 4 potongan dari ruang direktur. Ini ada detail dari ruang direktur, ada detail dari dekorasi ceiling dengan core plywood di bagian dalamnya, ada detail pemasangan lantai kayu solid, dan detail dari lantai parket. Gambar kerja workstation ada tampak depan, samping, atas, dan isometri dari workstation. Meja ini akan dibuat dengan rangka besi hollow, lapisan plywood HPL cream, dan kayu channel yang dimasukkan kaca clear 3mm, dan rangka kabinet dari particle board yang dapat dilepas-pasang jika tidak ingin digunakan. Terdapat desktop socket di bagian meja dengan sistem push to open. Seluruh kabel akan dimasukkan ke dalam bawah meja dan kaki besi tersebut dengan sistem STP. Ini ada potongan dari workstation dan itu dari pemasangan rangka channel dan sistem kabel pada meja tersebut. Sekarang ada gambar meja kerja resepsionis. Meja resepsionis ini akan dibuat dengan rangka besi hollow dengan lapis plywood HPL Taco dengan jenis porcelain white gloss, plywood lapis veneer dengan mode adegree di bagian bawah meja dan dekorasi di samping meja. Untuk bagian melengkungnya akan menggunakan curved plywood yang akan dilapisi HPL juga. Material marmer white Carrara untuk bagian meja. Kabinet kecil di bagian bawah meja yang dibuat dari plywood lapis HPL juga, dan tidak lupa dengan pemasangan lampu LED strip cool white dengan sistem silikon soft gel clip holder. Kita akan menggunakan relasi double track slow motion dari Taco, dan tidak lupa disertai dengan 2 desktop socket di bagian meja. Ini ada aksonometri dan layout berwarna. Ini ada tampak depan berwarna, ini ada ketiga tampak potongan berwarna ruang meeting 1, ini ada keempat tampak potongan berwarna ruang direktur, ini ada perspektif ruang meeting 1, ini ada perspektif ruang direktur, ini ada aksonometri ruang meeting 1, terdapat lemari built-in untuk memberikan akses dalam menaruh barang dan perlengkapan cukup luas, terdapat tempat duduk yang belakangnya jendela, menggunakan double glass system, terdapat dinding custom dari plywood, memiliki akses langsung ke ruang meeting 2 dan ruang CEO, terdapat dekoratif ceiling yang menjadikannya ambience dalam ruangan, dan menggunakan smart glass sebagai partisi kaca dalam ruangan ini agar kegiatan meeting bisa lebih privat. Ini ada aksonometri dari ruang direktur, menggunakan smart glass juga untuk menjaga privasi, menggunakan dinding yang sudah dapat insulasi rock wool dari bagian dalamnya, menggunakan double glass system dengan adanya TV dan rak untuk menaruh dekorasi dan penghargaan. Ini ada mood dan material board. Dapat dilihat bahwa saya akan menggunakan warna putih, hijau, abu, hitam, dan coklat dengan material kebanyakan kayu dan plywood. Untuk aspek workstation itu ada ruang kosong di bawah meja sudah terpenuhi karena tidak ada barang apapun yang dapat mengganggu kaki para pekerja. Untuk sistem kabel dibuat di bagian tengah bawah meja dan akan disalurkan ke bawah melalui kaki besi meja dengan sistem STP. Untuk ruang kabinet yang sudah saya desain dibuat sesuai dengan kebutuhan para karyawan. Untuk desktop socket terdapat di bagian atas meja dengan sistem push to open. Keunikan dari meja ini adalah di mana kabinet ini bisa dilepas pasang jika tidak ingin dipakai oleh karyawan. Untuk aspek resepsionis akan dibuat sesuai dengan konsep simple, modern, natural, dan warm sehingga menggunakan material plywood, marmer, dan lampu LED dengan temperatur cool white di bagian yang melengkung. Resepsionis ini sudah dilengkapi dengan kabinet di bagian bawah kan meja kerja yang sudah dilengkapi dengan 2 power outlet yang berupa sistem push to open. Kabinet ini terdiri dari 2 laci kecil dan 1 laci besar. Ini ada space requirement workstation dan resepsionis. Untuk sistem perawatan dan pembersihan itu akan menggunakan kain yang kering dan bersih atau kain yang dicampur dengan sedikit sabun lalu digosok ke bagian yang kotor. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna itu mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan, melayani tamu yang datang dan pulang, menerima paket yang datang, melayani pekerjaan datang dan pulang, dan memberikan data atau berita yang harus disampaikan kepada atasan. Ini ada exploded workstation dan resepsionis. Kami menggunakan kabinet custom dari particle board putih, rangka besi hollow lapis metal PVC grey, kaca clear 3mm, rangka channel, desktop socket, plywood lapis HPL, krim Taco 3mm. Untuk resepsionis akan menggunakan plywood lapis veneer, ada LED light strip cool white dari Philips, meja marmer white Carrara 3mm, kabinet dari plywood lapis HPL white, dan rangka resepsionis dari rangka besi hollow dengan plywood lapis HPL white Taco 3mm. Untuk permasalahan desain, yang pertama itu konsep cipta menerapkan konsep green design ke dalam kantor agar mendukung konsep natural dan warm. Untuk konsep material itu menggunakan material yang ramah lingkungan, dapat tidak ulang, tidak menyerap panas matahari dan suhu, juga bertahan lama seperti kayu dan besi. Untuk konsep ergonomi memperhatikan pencahayaan dan membuat juga memiliki furniture yang aman. Untuk konsep bentuk, menggunakan furniture berbentuk geometris. Konsep pencahayaan akan menggunakan transfer diffuser dari kantor existing JB Tower dengan temperatur 4000-5000 Kelvin dengan warna cool white. Untuk konsep keamanan akan terdapat 3 pintu masuk dan keluar. Untuk konsep warna menggunakan warna yang netral seperti putih, hitam, coklat, dan abu. Untuk konsep furniture menggunakan bentuk geometris dan material yang tidak menyerap panas. Untuk konsep pengawasan akan menggunakan sistem sensor untuk menyeimbangkan suhu ruangan, juga sistem green wall, dan menaruh beberapa tanaman. Yang pertama, apakah material tersebut benar-benar dibutuhkan? Iya, karena material tersebut akan mendukung konsep yang natural, warm, modern, dan simple. Apakah material tersebut reuse? Iya, karena material bersih dan kayu itu terkenal dengan material yang ramah lingkungan, dapat tidak ulang, tidak menyerap panas matahari dan suhu, juga bertahan lama. Ketiga, apakah material tersebut bersumber dan diproses di dekat lokasi dalam radius 5.000 km? Karena kantor existing JB Tower ini terletak di Jakarta Pusat, maka cukup banyak toko material yang ada di sekitar area bangunan ini.
4. Apakah material tersebut dari sumber terbarukan? Untuk material kayu sudah dapat kita bahwa tanaman ini bisa ditanam kembali dan direboisasi. Dan untuk besi itu bisa dileburkan kembali untuk menjadi besi yang baru. Apakah dalam produksi material memiliki dampak lingkungan rendah? Iya, karena material kayu dan besi ini dapat didaur ulang dan bahkan bisa memakai bahan yang bekas untuk digunakan kembali. Apakah material tersebut ada konten recycle? Iya, material kayu dan besi ini dapat didaur ulang. Apakah material tersebut menggunakan kemasan minimal? Untuk material kayu dan besi ini pastinya akan menggunakan kemasan yang tidak terlalu besar dan hanya diikat sehingga tidak membutuhkan kemasan yang begitu besar dan banyak. Apakah material tersebut tidak beracun dan rendah emisi selama pemasangan penggunaan? Pastikan seluruh material yang akan digunakan tidak beracun dan rendah emisi karena menggunakan seluruh bahan yang tidak mengandung bahan kimia. Apakah material tersebut membantu meningkatkan performa gedung yang sudah tersertifikasi green? Ya, material tersebut sudah dipastikan dapat membantu meningkatkan performa gedung yang sudah tersertifikasi green. Apakah penerapan perawatan dan finishing yang memiliki dampak lingkungan rendah? Iya, untuk perawatan material kayu dan plywood sudah dilapisi apel, maka perawatan itu dapat dilakukan hanya mengelap material tersebut dengan kain atau lap kering dan bersih. Untuk besi itu finishingnya menggunakan cat yang anti racun dan ramah lingkungan, juga cepat mengering, yaitu menggunakan cat besi Propan Go Fast. Sehingga untuk seluruh penerapan perawatan dan finishing dari seluruh material tersebut memiliki dampak lingkungan yang rendah. Apakah memerlukan sedikit perawatan atau pembersihan dan dengan metode yang tidak beracun? Iya, material kayu dan besi pastinya membutuhkan perawatan yang bersih dan juga dipastikan dengan metode yang tidak beracun. Dapatkah digunakan kembali atau didaur ulang pada akhir proyek? Ya, dipastikan seluruh material yang digunakan ini dapat digunakan kembali dan didaur ulang pada akhir proyek sehingga tidak akan membawa sampah yang tidak berguna. Ini ada color dan material board. Ini ada perspektif dari ruang meeting 1 dan ruang direktur. Ini ada floor plan keseluruhan. Ini ada floor plan gambar teknik. Ini ada floor plan dari ruang khusus ruang meeting 1 dan ruang direktur yang berwarna. Ini ada ruang khusus ruang meeting 1 dan ruang direktur gambar teknik. Ini ada wall plan keseluruhan. Ini ada wall plan gambar teknik. Ini ada wall plan elevation section dari ruang meeting 1 yang berwarna. Ini ada wall plan elevation section berwarna dari ruang direktur. Ini ada desain RCP plan berwarna. Ini ada desain RCP gambar teknik. Ini ada desain RCP ruang meeting 1 berwarna. Ini ada desain RCP berwarna ruang direktur. Ini ada floor plan detail konstruksi dari ruang meeting 1 dan ruang direktur. Ini ada desain wall plan elevation section dari ruang meeting 1. Ini ada desain wall plan elevation and sections dari ruang direktur. Ini ada wall plan detail konstruksi dari ruang meeting 1 dan elevation section juga. Ini ada wall plan dan elevation sections dari ruang direktur untuk detail konstruksinya. Ini ada RCP gambar teknik. Ini ada RCP detail konstruksi ruang meeting 1, RCP detail konstruksi ruang direktur, ada exposure detail konstruksi dari floor plan ruang meeting 1 dan ruang direktur. Ini ada exposure detail konstruksi wall plan dan elevation section dari ruang meeting 1. Ini ada wall plan elevation section dari exposure detail konstruksi ruang direktur. Ini ada exposure detail konstruksi dari RCP ruang meeting 1 dan ruang direktur. Untuk ergonominya, ruang mix beberapa furniture masih bersifat tajam. Karakter dari perusahaan adalah kantor yang rapi, warm, comfy, simple, dan modern, sehingga menggunakan warna netral, material, dan furniture yang aman dan geometris. Untuk kedua ruangan ini juga sudah bersifat aman, nyaman, bersifat geometris, warna yang digunakan juga netral dan menerapkan konsep green design. Untuk fasilitas duduk, beberapa kursi masih belum disertai dengan footrest. Konsep desain untuk kursi adalah untuk merasakan kenyamanan dan keamanan yang dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Kedua ruangan khusus ini sudah menggunakan kursi yang cukup ergonomis walaupun masih belum dengan footrest, tapi dapat dekat dengan berpergian ke area breakout, game room, area santai, dan sebagainya. Untuk working surface, meja ini tidak lengkap dengan footrest. Konsep untuk workstation adalah meja yang simple, modern, masih memiliki estetikanya. Untuk kedua ruangan ini sudah menggunakan meja yang cukup ergonomis. Ruang direktur menggunakan meja berbentuk huruf L dengan rak rangkap yang cukup banyak, memiliki ruang kaki yang luas, juga lengkap dengan desk socket di atas meja. Sama dengan ruang meeting, yang terpenting adalah ujung meja yang tumpul. Untuk pencahayaan, untuk kantor existing JB Tower masih menerapkan lampu sentral yang sudah dikontrol dari bawah. Untuk penyusunan cahaya kantor sudah sesuai stimulus dengan temperatur 4000 sampai 5000 Kelvin dengan warna cool white. Kedua ruangan khusus ini sudah menerapkan sistem lampu yang diinginkan dan menggunakan smart LED lighting dan automatic dimmer untuk menyesuaikan cahaya dari pagi hingga malam. Untuk penghawaan, kantor existing JB Tower masih belum menggunakan fasilitas pengendalian kelembapan udara dan CO2 detector. Menjadikan penghawaan ke kantor yang lebih baik memasangkan dehumidifier yang menempatkan beberapa tanaman, juga CO2 detector. Untuk kedua ruangan ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas tersebut untuk menjaga kebersihan udaranya. Untuk pengendalian bising, area printer masih belum memiliki pintu. Seluruh area kantor sudah menerapkan lantai akustik, sering akustik, dinding akustik, juga green wall, dan beberapa tanaman. Dapur khusus juga sudah menerapkan hal tersebut sehingga kebijakan sudah cukup teratasi. Untuk emotional ergonomics, area kantor masih belum menerapkan relaksasi. Untuk menjaga kestabilan emosi, seluruh arahan dari tugas ekonomi sudah dilakukan. Dapur khusus sudah menggunakan warna netral sehingga mendukung suasana dan konsep yang nyaman, hangat, fokus, serius, dan luas. Dan dari presentasi saya, terima kasih.